البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Hadithur Rabi'a Asyar Ba'dal Alaf 1014. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biduljah, hendaknya kalian mengambil sebagian malam ketika di dalam perjalanan. Fa innal arda tutwa bil lail, karena bumi itu dilipat di malam hari. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin sahih. Disebutkan dalam catatan kaki, hadisnya sahih. Baik, sanadnya sahih. Kemudian ad-duljah as-sairu fil lail. Duljah ini adalah perjalanan di malam hari. Terjadi perselisihan di kalangan para a'immah tentang istilah duljah. Ada yang mengatakan as-sair fi bidayatil lail, perjalanan di awal malam. Ada yang mengatakan as-sair bi akhiril lail atau nihayatih, perjalanan di akhir malam. Dan tidak masalah, intinya adalah di sebagian malam, bukan di sepanjang malamnya. Jelas praktek Nabi sendiri ada tidur juga di malam hari itu, di dalam perjalanan beliau. Kenapa boleh lain-lain? Ya karena bahasa Arab sangat luas, sementara kabilah Arab banyak sekali. Hatta bahasa-bahasa kita sendiri kadang makna agak lain walaupun akarnya sama. Tapi karena kabilah berjauhan, maka terkadang istilah jadi berkembang, sehingga definisi jadi berlainan. Tapi intinya adalah di malam hari. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmat beliau membimbing orang-orang yang mengadakan safar, maka sebaiknya safar itu di malam hari. Walaupun di dalam hadis yang lain, dalam hadis Ka'ab bin Malik muttafaqun alaih, telah kita lewati sebagiannya juga, yaitu Nabi sukanya adalah pagi-pagi di hari Kamis. Menunjukkan cara itu ada beberapa, bukan hanya satu. Sunnah Nabi ada beberapa, bukan hanya satu. Nah, secara umum yaitu kerjakan di malam hari, boleh juga di pagi hari. Intinya adalah di mana badan kita itu tidak keletihan karena paparan cahaya matahari yang panas. Pagi hari masih segar. Demikian pula di malam hari. Untuk badan kita dan juga terutama adalah untuk kendaraan, hewan-hewan terutama kalau siang hari terlalu cepat haus dan letih dan seterusnya, ini akan mengganggu perjalanan. Tapi kalau di malam hari cenderung segar dia, tapi tentunya ada rehat. Yang melakukan perjalanan di awal malam, maka di akhir malam sambil sholat sunnah, kemudian setelah itu tidur, ada kesempatan untuk tidur. Adapun yang memilih berangkatnya adalah di akhir malam, maka di awal malam ya tidur-tidur dulu dan seterusnya. Terkadang Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau dengan para sahabat yang lain mengadakan perjalanan di awal malam. Nanti di akhir-akhir mereka rehat, tidur, kemudian beliau jelas menyempatkan untuk qiyamul lail yang sangat panjang dan seterusnya. Terkadang teman-temannya disuruh tidur, beliau memilih untuk qiyamul lail. Tapi rehat itu ada, tidak terus-menerus berjalan. Kemudian kenapa seperti ini? Fa'innal arda, kenapa lebih untung berjalan di malam hari? Karena bumi itu tutwa bil lail, dilipat di malam hari. Terjadi perselisihan di kalangan para pensyarah, apakah ini sesuai dengan dohir dan hakikatnya ataukah ini sekedar gaya bahasa? Yang betul, kalam Nabi itu hakiki, bukan sekedar gaya bahasa yang bukan hakiki, bukan sekedar pemanis mulut dan sebagainya. Ini kalam hakiki. Bagaimana bumi itu dilipat? Nah, sebagian mengatakan yaitu hanya Allah yang tahu, tetapi memang perjalanan jadi lebih cepat di malam hari. Karena ini perkara yang gaib,
dohirnya bumi tidak terlipat, tidak jadi pendek sangat atau apa, tapi pasti ini adalah pertolongan Allah Ta'ala. Sebagian mengatakan demikian, ini dibina di atas keimanan. Kalau Nabi pasti betul, tapi bagaimana bumi dilipat? Ini pertolongan Allah dari arah yang tidak kita sangka. Nampak bumi tak berubah, tapi kalau kita mengadakan perjalanan ternyata boleh lebih cepat, lebih cepat sampai dan seterusnya. Tapi bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan modern, jelas dia tahu kalam Nabi itu memang betul, terbukti. Walaupun kita tidak tergantung pada pengetahuan modern, kalam Nabi pasti betul. Tapi semakin kita mempelajari ilmu yang benar, kita akan semakin mengetahui kalam-kalam dalam Quran wa Sunnah itu memang bukan mustahil terjadi. Dan apa yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada yang sudah kita singkapkan. Jelas ketika matahari itu sangat panas, cenderung apa? Benda-benda itu akan melebar, baik itu besinya ataupun yang lain akan cenderung melebar. Makanya jembatan-jembatan itu dibuat ada rongganya kan, ada sela-selanya. Karena kalau sedang panas itu akan mengembang besi-besi dan material-materialnya itu. Kalau tidak dibuat adanya celah, nanti akan saling menekan, akhirnya jadi bergulung, itu nanti bergulung ke atas, akhirnya retak, pecah, seperti jembatan-jembatan yang dibuat di masa lampau yang orang belum memiliki teknologi itu. Kalau sekarang kan memang nampak kan ada celah, ada besi itu. Untuk membantu ketika terjadi pemanasan, menunjukkan memang di siang hari itu cenderung sesuatu jadi melebar, memanjang. Adapun kalau di malam hari, maka karena dingin, sejuk, maka cenderung mengerut, sehingga perjalanan terasa lebih cepat, seakan-akan bumi itu dilipat. Itu sedikit baru yang kita tahu. Rahasia alam semesta di sisi Allah lebih banyak lagi dan kita belum tahu itu. Tapi kalam Nabi pasti benar. Ini lebih baik daripada sebagian pensyarah yang mengatakan ini sekitar majas, gaya bahasa, yaitu badan kita segar sehingga berjalan lebih cepat. Itu diantara faedah berjalan di malam hari. Tapi kalimat bumi dilipat bukan sekedar badan kita segar, tapi kita yakin yang betul memang bumi itu dilipat, tapi tidaklah seperti dilipatnya kertas betul-betul. Allah lebih tahu bagaimana cara melipat bumi yang menguntungkan untuk kita. Dan itu terasa dan terbukti memang lebih cepat, terutama kalau siang-siang kendaraan banyak, malam hari cenderung lebih sepi. Itu juga diantara hikmahnya, bukan terkait dengan bumi dilipat, tapi hikmah Nabi menyuruh untuk safar itu di malam hari. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya, al-hadisul khamisah asyar ba'dal alaf 1015. Wa Nabi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala kana an-nasu idza nazalu manzilan. Dahulunya orang-orang jika singgah di suatu tempat, tafarraqu fi syi'abi wal audiyah, mereka terpencar-pencar di syi'ab. Syi'ab itu adalah celah-celah di antara gunung-gunung, wal audiyah dan lembah-lembah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'abi wal audiyah innama dzalikum minasyaitan. Sesungguhnya tercerai-berainya kalian di celah-celah itu dan juga di lembah-lembah itu hanyalah dari setan, yaitu tipu daya setan agar kita merugi. Falam yanzilu ba'da dzalika manzilan illa in dhamma ba'dhum ila ba'd. Maka setelah itu tidaklah mereka singgah di suatu tempat kecuali sebagian dari mereka bergabung dengan sebagian yang lain. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Disebutkan dalam catatan kaki, bahkan ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dan juga disahihkan oleh Syekh Mubil dalam As-Sahihul Musnad. Ini juga bagian dari bimbingan Nabi SAW kepada para sahabat untuk kalau sedang safar itu jangan berjauhan ketika sedang singgah. Di antara hikmahnya disebutkan oleh sebagian pensyarah, yaitu kalau ada serangan, mereka cepat untuk ta'awun. Ya kalau jauh-jauh, kalau tahu diculik
penjahat, terutama di masa-masa itu masih banyak penjahat, masih banyak perompak, orang-orang kafir, atau sekarang pun orang jahat banyak ya. Tahu-tahu diculik, dibawa ke sempadan, menyeberang sempadan, organ hilang, siapa yang rugi? Jelas kita semua jadi merasa rugi itu. Iya, atau boleh jadi apa? Terutama di musim-musim banjir, ada yang perutnya sakit kebelet, akhirnya berak di apa istilahnya buang hajat di bilik tandas yang paling panjang di dunia itu, di sungai. Tahu-tahu ada banjir kilat atau apa misalkan banjir kiriman. Nah, orang tak tahu karena orang terpencar-pencar. Tapi kalau orang semuanya berkumpul, ketika mau pergi bagi tahu, oh ini saya mau pergi ke sana. Oh harus ada teman, misalkan pemimpinnya memberikan perintah ini, perintah itu, pemimpinnya tahu yang ini pergi kemana, yang itu sedang di mana. Kalau mereka dekat, mereka akan boleh saling mengetahui dan saling membagi informasi. Tapi kalau terpencar-pencar, kalau ada yang terkena bahaya, mungkin yang lain tidak tahu. Terutama kalau di lembah-lembah ada hyena, ada ular lembah yang termasuk paling berbahaya itu hayatul wadi, itu sangat berbahaya. Tapi kalau kita banyak, cenderung hewan-hewan tidak berani mendekat, tahu kita banyak orang. Hatta singa kalau tahu hanya satu orang, mungkin dia suka. Tapi kalau tahu kita orang 10, 20, dia akan berpikir. Kalau tahu berpikir dan seterusnya. Iya. Cuma terkadang memang tipu daya setan. Saya mau privasi bagus, tapi masalahnya kita bukan di hotel. Kalau di hotel boleh. Tapi masalahnya ini safar yang harus singgah di lembah-lembah, di gurun pasir. Kalau terpencar-pencar nanti bahaya. Tapi kalau kita berkumpul maka terbentuk kekuatan yang besar, saling membantu, saling melindungi. Yang ini tidur, yang itu berjaga, boleh gantian. Tapi kalau terpencar-pencar, nanti tak tahu jangan-jangan semuanya tidur atau semuanya terjaga, akhirnya rugi. Mestinya boleh saling ta'awun dan seterusnya. Ada yang masak, ada yang berjaga, ada yang tidur, ada yang mengurusi ini dan itu dan sebagainya. Tapi kalau terpencar-pencar, masing-masing mengurus diri sendiri, akhirnya letih sendiri. Oh iya. Ini semua adalah bimbingan Nabi agar di dalam perjalanan itu kita saling memberi, saling menerima, saling membantu, saling mengawasi, dan saling mendapatkan manfaat satu sama lain. Kalau sakit pun orang langsung tahu karena dekat. Tapi kalau terpisah, ya di sana sakit, kita tidak tahu dan seterusnya. Dan juga hadis ini menunjukkan betapa lajunya para sahabat di dalam menerima hadis Nabi, di dalam menerima bimbingan, tidak melawan hadis dengan ra'yu. Maka begitu Nabi mengatakan demikian, tak perlu debat banyak, langsung setelah itu mereka mengamalkan hadis tadi. Tidak kemudian memakai ra'yu atau berijtihad, memakai qiyas, padahal dalil sudah sangat jelas. Ilahuna wallahu a'lam.